Di pintu kedatangan Bandara Internasional Korea Selatan, terlihat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak. Sang ayah yang ceplas-ceplos mengatakan Korea Selatan dengan istilah Joseon Selatan, sang anak yang suka marah-marah karena bajunya yang tidak sesuai dengan seleranya, sedangkan sang ibu yang menasihati ayah dan anak agar menjaga kata-katanya di tempat umum, atau mereka akan mendapatkan masalah. Mereka pergi dari bandara menggunakan taksi. Sang ayah terlihat kampungan ketika melihat tingginya bangunan pencakar langit di tengah kota. Sang ibu marah karena melihat kelakuan suaminya, tetapi menyembunyikannya dengan senyuman. Kemudian sang ibu memelintir leher suaminya yang menyebabkan suaminya yang dari tadi mengoceh menjadi terdiam. Sopir taksi bingung karena tiba-tiba sang ayah terdiam karena dia berkonsentrasi pada jalan dan tidak memperhatikan seluruh kejadian. Taksi berhenti di depan apartemen mewah seharga $4 juta. Saat mereka turun dari taksi, security apartemen mendatangi mereka dan menanyakan keperluan mereka datang ke sini. Ternyata mereka baru membeli apartemen sebulan yang lalu dan baru pindah sekarang. Sang security merasa bingung karena pakaian keluarga di depannya terlihat seperti orang kampung yang tidak mungkin mampu membeli apartemen di sini. Keesokan harinya, sang anak yang bernama Kang Geon masuk sekolah di SMA Internasional Seoul untuk pertama kalinya. Setelah perkenalan beberapa siswa mulai memperhatikannya, dari siswa kutu buku yang mempertanyakan status kepindahannya, siswi yang naksir padanya, dan preman kelas yang melihatnya dengan sinis. Saat pelajaran dimulai, ketika guru yang mengajar menanyakan jawaban dari soal yang ada di papan tulis, Kang Geon langsung menjawabnya. Siswa lain mengkonfirmasi jika jawaban Kang Geon benar. Seketika tatapan seluruh siswa tertuju padanya. Adegan berganti, terlihat seorang anak kecil kurus sedang terengah-engah karena kelelahan berlari. Terlihat seorang pria berpakaian militer sedang berdiri mengawasinya. Selain latihan fisik, anak kecil itu juga belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan, bahkan berlatih seni bela diri yang menggunakan pisau hingga berlatih menembak. Anak kecil yang terlihat sebelumnya sudah menjadi remaja, dia dipanggil dengan sebutan nomor 7. Dia menggunakan pakaian militer dan sedang menerima misi dengan area operasinya Joseon Selatan. Misi tersebut merupakan misi penyusupan untuk membangun koneksi politik dan ekonomi yang kuat. Selain nomor 7, ada 2 orang lagi yang akan mengikuti misi tersebut. Nomor 7 merupakan Kang Geon, dan 2 orang yang bersamanya merupakan ayah dan ibunya. Adegan kembali ke masa sekarang, saat istirahat Kang Geon dikelilingi para siswi yang penasaran. Salah satunya bernama Liara, ternyata Liara merupakan target prioritasnya nomor 1. Liara merupakan putri tertua dari Samjung Group, konglomerat terbesar Korea Selatan. Misi Kang Geon adalah menjaga hubungan baik, agar suatu saat bisa mendapatkan informasi rahasia Samjung Group. Saat pulang sekolah, di depan sekolah Kang Geon melihat deretan mobil mewah dengan pengawal di sampingnya yang sedang menunggu untuk menjemput para siswa. Ketika Kang Geon sedang kebingungan, di belakangnya, teman sekelasnya yang bernama Jang Dongwoo, merupakan salah satu prioritas kelas menengah, datang menyapanya. Jang Dongwoo memiliki kakek bernama Jang Min-sik yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan memiliki Hansan Law Firm. Dan ayahnya Jang Yong-chul merupakan jaksa distrik Seoul dan akan menjadi jaksa agung. Sedangkan ibunya Han Ye-suk adalah hakim senior di pengadilan tinggi Seoul. Jang Dongwoo menawarkan tumpangan kepada Kang Geon untuk pulang bersama. Kang Geon pun menerima tawaran itu. Keesokan harinya di kelas, preman kelas mendatanginya. Dia bernama Go Jin-seok, salah satu prioritas atas, putra kedua dari Go Yong-chan, tokoh politik terkemuka dengan tingkat persetujuan tertinggi untuk presiden berikutnya. Di sebelahnya Hwang Wo-young, putra sulung ketua grup Daejeong, Hwang Jae-cheol. Daejeong Group berfokus pada industri global dan ranking 30 besar di dunia bisnis Korea. Hwang Wo-young berbadan besar dan merupakan pengawal Go Jin-seok di sekolah. Go Jin-seok memberi tugas kepada Hwang Wo-young untuk memberi pelajaran kepada Kang Geon agar dia tahu diri, diam dan tetap berada di bawah radar. Hwang Wo-young mencengkeram keras pundak Kang Geon. Karena kelas dipasang CCTV, untuk menghindari masalah, Kang Geon hanya membalas dengan mencengkeram lengan Hwang Wo-young. Go Jin-seok yang melihat Hwang Wo-young kesakitan segera terkejut. Liara yang melihat pertengkaran segera mencoba menghentikan keduanya. Mendengar ini, Go Jin-seok tidak terima, tetapi juga tidak bisa melawan. Hwang Wo-young yang masih kesal mengancam Kang Geon juga menanggapi ancamannya dengan tersenyum. Saat pulang sekolah, Go Jin-seok dan Hwang Wo-young mengajak Kang Geon untuk pulang bersama. Ternyata mereka membawa Kang Geon pergi ke arena tinju. Go Jin-seok merencanakan pertandingan untuk Hwang Wo-young dan Go Jin-seok.
Kang Geon pun menyetujui pertandingan melawan Hwang Wo-young. Hwang Wo-young berinisiatif yang memukul untuk pertama kalinya. Kang Geon hanya menghindari pukulan-pukulan itu. Merasa lelah menghindari, Kang Geon hanya menampar Hwang Wo-young beberapa kali, tetapi akhirnya dia roboh. Melihat ini, Go Jin-seok ingin merekrut Kang Geon untuk menjadi tangan kanannya. Kembali ke rumah, Kang Geon merasa lelah dengan kondisi sosial di Korea Selatan terlalu rumit dan sulit beradaptasi. Tetapi ayah dan ibunya yang sama-sama agen memastikan kembali agar Kang Geon tidak lupa tujuan misinya. Mereka adalah agen terbaik unit operasi Shadow di Korea Utara untuk melawan Korea Selatan. Di kelas, Go Jin-seok memanggil Kang Geon untuk duduk di sampingnya. Ternyata Hwang Wo-young tidak masuk setelah pertandingan kemarin. Dan Kang Geon sekarang menjadi kaki tangan Go Jin-seok. Kembali ke arena tinju, Hwang Wo-young sedang dipukuli oleh ayahnya Hwang Jae-cheol. Ayahnya kesal karena anaknya kalah dari Kang Geon, dan tidak menjadi tangan kanan Go Jin-seok lagi. Karena jika mengikuti Go Jin-seok, ayahnya akan mendapatkan manfaatnya dari ayah Go Jin-seok yang merupakan kandidat unggulan untuk menjadi presiden. Di rumah, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Ternyata sekretaris grup Daejeong yang datang. Dia menjelaskan kepada orang tua Kang Geon bahwa tuan mudanya terluka karena putranya. Dengan alasan CEO-nya tidak memperbesar masalah, dengan syarat ayahnya ikut menemui CEO Hwang Jae-cheol. Ayah Kang Geon menurutinya saja, dan menyuruh Kang Geon untuk tetap di rumah bersama ibunya. Di arena tinju Hwang Jae-cheol sudah menunggu kedatangan ayah Kang Geon. Kemudian dia langsung menyarankan agar anaknya, Kang Geon, segera pindah ke sekolah lain. Hal ini tidak lain karena Kang Geon mengganti posisi tangan kanan Go Jin-seok yang sebelumnya dipegang oleh Hwang Wo-young. Ayah Kang Geon tanpa menunggu lama berpikir untuk menolak saran itu, dia beralasan istrinya sudah berjuang keras untuk bisa memasukkannya ke dalam SMA terbaik di Korea Selatan. Mendengarkan ini, Hwang Jae-cheol mendekat dan langsung memukuli ayah Kang Geon. Ayah Kang Geon tidak melawan balik, hanya menerima pukulan demi pukulan. Di rumah ayah Kang Geon, dengan menyimpan dendam pada Hwang Jae-cheol membuka komputernya dan meretas server perusahaannya. Keesokan harinya, di kantor Hwang Jae-cheol menjadi riuh karena server perusahaan telah diretas. Tim cyber perusahaan pun tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Hingga perusahaan kebanjiran permintaan refund dari link sales. Bahkan pihak ban membekukan tabungan perusahaan. Malam harinya, Ibu Kang Geon menyusup ke perusahaan dan membius para pengawal yang menjaga perusahaan tersebut. Dan dia masuk ke ruangan CEO, dan tanpa perlawanan, dia menyuntikkan obat agar CEO koma selama 3 tahun, agar kehidupan Kang Geon tidak ada yang mengganggunya lagi. Ketika Kang Geon akan berangkat sekolah, dia melihat ayahnya yang babak belur dan merasa tidak tega. Tetapi ibunya hanya mengatakan agar tidak mengkhawatirkan yang terjadi, karena ayah dan ibunya sudah menyelesaikan masalah itu. Di kelas, Go Jin-seok memberitahu Kang Geon bahwa ayah Hwang Wo-young jatuh sakit dan perusahaannya terancam bangkrut. Dan Kang Geon langsung memikirkan perkataan orang tuanya sebelum berangkat. Saat pulang sekolah, Kang Geon yang menunggu ayahnya yang akan menjemputnya, tetapi teringat keadaan ayahnya yang babak belur. Ketika dia akan pergi, ternyata teman-teman sekelasnya datang untuk pulang bersama menggunakan bis umum. Sebelum pulang mereka juga mengajaknya makan tteokbokki bersama. Di restoran tteokbokki, teman sekelasnya tidak menyangka Kang Geon mau main dengan mereka. Karena begitu Kang Geon pindah sekolah langsung bergaul dengan gengnya Jin-seok atau Wo-young. Meski mereka berada di kelas yang sama, mereka merasa strata mereka jauh lebih rendah dari Jin-seok maupun Wo-young. Saat mereka sedang mengobrol, ternyata ada siswa dari sekolah lain yang datang, dan memprovokasi grup Kang Geon. Teman kelasnya Kang Geon mengajak mereka pergi karena takut dengan anak dari sekolah lain itu. Tetapi siswa dari sekolah lain itu menghentikan mereka dan memeras uang mereka jika ingin pergi. Kang Geon yang tidak terima, memamerkan kekayaannya dan mengajak siswa-siswa itu bicara di luar. Setelah Kang Geon mengeluarkan segepok uang, mereka menyetujuinya. Di gang, mereka saling berhadapan, dan salah satu siswa dari SMA lain langsung maju untuk menghajar Kang Geon, tetapi Kang Geon memukulnya sekali dan langsung terkapar. Saat di tengah perkelahian, ternyata datang polisi karena adanya aduan dari warga. 3 siswa mencoba melarikan diri, tapi dengan cekatan Kang Geon mencoba menghentikan orang yang kabur terakhir dengan melemparkan handphonenya, dan itu tepat mengenai lehernya hingga jatuh. Mereka yang berada di tempat kejadian dibawa ke kantor polisi dan ditanyai penyebab keributan itu. Siswa pemalak menyangkal jika mereka memalak mereka, dan para korban tidak terima dengan alasan pemalak itu.
Tidak berapa lama, seorang pria masuk ke kantor polisi dan menyebutkan bahwa dia guru dari siswa pemalak, dan meminta maaf pada polisi sebelum menyeret siswa itu pergi. Ternyata para polisi mengenali pria yang mengaku sebagai wali siswa pemalak. Sebelum keluar ruangan, tatapan mata Kang Geon dan pria itu bertemu. Di rumah, Kang Geon dimarahi oleh ayahnya karena terus membuat keributan dan sampai ke kantor polisi, tetapi ibunya membantu meredakannya. Kang Geon merasa masih kesusahan dengan kehidupannya di Korea Selatan.